mangrove-nya ini mangrove, kemudian nanti di sini ada lamun, kemudian baru nanti karang. Salam mangrover. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Ganis Rian Effendi. Di video kali ini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mangrover semua yang sudah dikirimkan. Baik, kita langsung saja membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Kepiting yang dijual capitnya aja itu jenis kepiting apa ya, Min? Oke, kita akan bahas sekarang mengenai fauna yang hidup di kawasan ekosistem mangrove ya. Dan di pertanyaan ini kebetulan yang ditanyakan adalah kepiting. Nah, sebelum saya menjawab kepiting jenis apa yang hidup di sana, sebagai informasi nih kepada mangrover semua bahwa di alam kita mengenal ada ekosistem mangrove, ekosistem karang, dan ekosistem lamun. Ketiga ekosistem ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, ekosistem yang baik atau yang sehat adalah ekosistem yang ketiganya ini hidup dengan baik. Kok hidup dengan baik sih? Ya, intinya ekosistem mangrove ini akan optimal kondisinya ketika ekosistem yang lainnya juga memiliki kondisi yang optimal pula. Secara umum kalau misalkan kita melihat apabila ada ekosistem terumbu karang yang baik di satu kawasan, maka bisa dipastikan ekosistem mangrove bisa hidup dengan nyaman. Nah, apabila ada ekosistem karang di bagian depannya, jadi kan urutannya ada mangrove-nya ini mangrove, kemudian nanti di sini ada lamun, kemudian baru nanti karang. Seperti ini mangrove, lamun, ini karang. Nah, ketika ada ombak atau arus yang masuk ke arah mangrove, ke arah darat, maka dia akan ditahan terlebih dahulu oleh terumbu karang, kemudian lamun baru ke mangrove. Dan ketiga ekosistem ini pun saling berkaitan satu dengan yang lainnya, termasuk juga fauna yang hidup di dalamnya. Karena ada fauna yang dia siklus hidupnya membutuhkan lebih dari satu ekosistem. Fauna yang akan saya jawab ini sekaligus akan menjawab pertanyaan yang tadi, yaitu adalah kepiting bakau atau Scylla sp. Siklus hidupnya dia tidak hanya hidup di mangrove, tetapi juga dia membutuhkan ekosistem lain untuk bisa hidup. Gambaran umumnya adalah ketika dia dewasa, kepiting bakau yang dia ternyata memerlukan perbedaan salinitas untuk dapat berkembang. Kita bisa lihat di sini ada proses berpasangan atau memijahnya adalah di kawasan hutan mangrove. Kemudian proses ganti kulit, kemudian ada proses kawin, kemudian mulai bertelur, dan telurnya ini dia akan mulai masuk ke laut, proses penetasannya, zooya tingkat 1-4, ke laut, kemudian setelah itu dia baru agak mengarah ke darat untuk salinitas yang lebih rendah, ke estuari, ke megalopa dan juvenil, kemudian kepiting muda dan akan kembali ke ekosistem mangrove. Begitu seterusnya. Jadi bisa dipastikan kita tidak bisa menemui kepiting bakau apabila tidak ada ekosistem mangrove yang ada di kawasan tersebut ya. Di Indonesia ditemukan ada 4 spesies kepiting bakau, Scylla serrata, Scylla olivacea, Scylla paramamusain, dan Scylla transquebarica. Nah, saya sendiri pernah pada saat itu pengalaman berkunjung ke kota Tarakan ya, di Kalimantan Utara. Di sana ada kuliner yang khas yang menjual capitnya saja. Jadi capitnya aja kepiting itu dijual, cangkangnya itu udah dipecah ya, udah dibuka, tapi dagingnya masih ada di dalam, masih utuh. Nah, nanti itu tinggal kita goreng aja di rumah gitu. Wah, itu nikmat sekali karena capitnya gede-gede banget dan dagingnya masih utuh di dalam dan cangkangnya juga udah nggak ada. Otomatis itu kalau digoreng kita tinggal gigit aja kayak paha ayam, persis kayak paha ayam, tinggal gigit. Itu nikmat banget. Barangkali itu jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk teman-teman mangrover semua, sekali lagi apabila ingin menanyakan dan mendiskusikan banyak hal mengenai mangrove, bisa langsung dikirimkan ke DM Twitter, Instagram, maupun di WA official Mangrove Max. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semangat mangrover!